mampu. Bangun sholat subuh aja sudah jam 6. Subuh tuh sekarang jam 4.30 loh. Ya, ini bangun jam 6 gimana bisa menjadi generasi yang tangguh yang bisa bersaing di tahun 2030. Kalau bangun ngelawan rasa ngantuk aja nggak mau. Bahkan apalagi bangun sholat tahajud. Ya kan? Kalau untuk nonton El Clasico, Barcelona lawan Real Madrid, jam 3 itu mampu buat bangun. Oleh karena itu, generasi muda muslim Indonesia dalam menghadapi persaingan yang disebabkan oleh bonus demografi, hal yang paling penting harus dipersiapkan itu adalah mulai perbaiki niat. Yang kedua itu adalah benar-benar libatkan Allah dalam setiap proses menempuh pendidikan itu. Bahwa sejatinya kita mau sungguh-sungguh untuk belajar, punya niat yang kuat untuk belajar dan menuntut ilmu, itu karena Allah yang meringankan hati kita, yang mengatur pikiran kita. Karena sebelumnya kita bermohon sama Allah agar kita ditolong untuk melakukan proses tersebut. Yang pada akhirnya adalah, saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya, bukan nilai di rapotmu lah yang akan mengantarkanmu kepada kemenangan. Bukan IPK-mu yang tinggilah yang akan membuatmu menjadi orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Tapi semuanya itu terjadi tergantung bagaimana dari sejak proses belajar ini, niatnya diluruskan, hubungannya dengan Allah semakin didekatkan, sehingga pada saat 2030 bonus demografi itu mencapai puncaknya, dan 70% dari total populasi penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif, kita bisa memenangkan persaingan itu, dan yang memenangkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang benar-benar harus diperjuangkan oleh generasi muda. Enggak hanya sekedar bicara tentang masalah nilai, tapi lupa bahwa nanti yang akan menolong di dalam menjalani itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita bicara tentang generasi yang tangguh. Persaingan yang berat, yang luar biasa di tahun 2030 terjadi, dimenangkan, dan yang mampu bertahan adalah mereka yang memiliki karakter yang tangguh. Lalu pertanyaannya, siapakah generasi yang tangguh itu? Generasi yang tangguh itu bukan generasi yang lulus dari universitas yang besar. Generasi yang tangguh itu bukan generasi yang tamat atau selesai dari pondok pesantren yang hebat. Generasi yang tangguh itu bukan generasi yang lahir dari orang tua yang kaya dan punya jabatan. Tapi generasi yang tangguh itu adalah generasi yang mampu mengalahkan dirinya dengan mengalahkan empuknya tempat tidur, hangatnya selimut, dinginnya air, lalu mengambil air wudhu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah generasi yang tangguh. Sekarang gimana nih Sani? Kita bilang generasi itu tangguh, ngelawan ngantuk aja nggak mampu. Terutama nih bagi yang laki-laki yang nonton. Bagaimana mungkin kalian nih para calon-calon imam itu bisa menjadi imam yang tangguh, pejuang yang tangguh, kalau untuk ngelawan rasa ngantuk aja nggak mampu. Bangun sholat subuh aja sudah jam 6. Subuh tuh sekarang jam 4.30 loh. Ya, ini bangun jam 6 gimana bisa menjadi generasi yang tangguh yang bisa bersaing di tahun 2030. Kalau bangun ngelawan rasa ngantuk aja nggak mau. Bahkan apalagi bangun sholat tahajud, ya kan? Kalau untuk nonton El Clasico, Barcelona lawan Real Madrid, jam 3 itu mampu buat bangun. Tapi kalau buat sholat tahajud, wallahu a'lam bishawab. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mengatakan, la min ibadihil mustafa, kata Rasul. Kecuali hamba yang terpilih. Hanya hamba yang terpilih saja yang bisa bangun di sepertiga malam. Makanya ini jadi bahan muhasabah. Kalau ada teman-teman nih masih muda nih, ya, sering saya katakan, cita-cita pengen jadi orang sukses, punya bisnis yang besar, kuliah di universitas yang ternama, dapat beasiswa, bangunnya setiap hari sholat subuhnya jam 7:30, gabung dengan duha, ya, terus berharap suatu saat nanti itu benar-benar menjadi orang yang luar biasa.
Saya sering bilang kalau kayak begitu, tidurmu terlalu miring Ferguson, bangun. Atau mungkin sekolah males, karena sekarang sekolahnya daring via online, sama kameranya dimatiin, dia asik main game sambil dengerin gurunya ya. Masih ada yang kayak gitu nih. Ya senyum-senyum nonton ini pasti mikirnya, gue banget tuh gitu kan. Jadi karena sekolahnya daring, belajarnya jadi malas. Dan seterusnya nih, ngerjain tugasnya juga via online ya. Jadi semuanya tuh kayak ya lebih banyak main gamenya dibandingkan belajarnya. Cita-cita tapi nanti menjadi lulusan terbaik. Ya kan, bisa masuk kuliah di universitas ternama ya kan. Kalau udah kayak begitu, gimana kemudian dia bisa hidup dalam awang-awang mimpi yang boleh saya katakan itu adalah satu proses dari awal dia sudah memanipulasi dirinya. Dia punya cita-cita itu cuma angan-angan kosong. Nah kalau generasi kayak begini bagaimana mungkin? Ini kita masih belum ngomong baru sholat subuhnya aja deh. Sholat subuhnya aja kalau dia udah telat nih, gimana dia bisa ngelakuin yang lain gitu. Bagaimana dia bisa berjuang untuk menjadi generasi yang tangguh, generasi yang unggul kalau ngelawan rasa ngantuk belum sholat tahajud, sholat subuh aja. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi sholatil isya wa sholatil fajr la atauhuma walau habwan." Seandainya manusia itu tahu betapa besar yang mereka akan dapatkan kelak di yaumil akhir dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan datang walau dengan cara merangkak. Bahkan Ummi Maktum yang buta itu pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya buta ya Rasul. Apakah saya juga harus sholat berjamaah di masjid?" Rasul kemudian menjawab, "Hal kadisfan nida, apakah kau mendengar suara ajan?" "Sami'ta ya Rasul, saya dengar ya Rasul." "Kalau kau mendengar suara ajan," kata Rasul, "la qira'ata, tidak ada alasan bagi engkau kecuali sholat berjamaah di masjid." Generasi yang tangguh, laki-laki yang tangguh itu, laki-laki yang mampu mengalahkan rasa ngantuknya, empuknya tempat tidur, hangatnya selimut, dinginnya air, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Tadi pagi hujan. Masya Allah di musola tempat saya nggak mau sebut namanya biar tidak terjadi kecemburuan sosial. Tapi tadi di musola tempat saya, Masya Allah walaupun hujan lebat itu, softnya itu masih sekitar 6 soft. Masih rame. Artinya apa? Saya ingat dengan satu kalimat dari Buya Hamka. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah dia di 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihatlah mereka di waktu subuh. Jadi hanya orang yang memiliki pancaran keimanan di dalam dirinya lah yang mampu untuk bangun di pagi hari dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu, subuh itu Allah sebutkan dengan 2 kata. Dalam surah 17 ayat 78 Allah sebutkan dengan kata fajar. Innal fajri kana mashhuda. Di ayat lain dalam surah, koreksi kalau salah, was-subhi idza tanaffas. Surah apa ya? Surah Takfir kalau salah ya. Was-subhi idza tanaffas. Betul? Nisa? Enggak tahu. Jadi Allah sebutin dengan 2 kata nih. Disebutin dengan 2 kata. Fajar, subuh. Salat pertama yang kita kerjakan ketika kita mengawali hari itu adalah salat subuh. Nama lainnya subuh itu fajar. Subuh itu asal katanya asbah. Asbah itu artinya siap dengan rencana. Jadi generasi muda, kalau mereka itu ingin menjadi pribadi yang tangguh, mereka itu harus siap dengan rencana. Bukti mereka itu siap dengan rencana itu adalah mampu untuk bangun di waktu subuh, tepat waktu. Salat subuhnya tepat waktu. Subuh asal katanya asbah, siap dengan rencana itu artinya. Jadi generasi muda yang mampu bangun di waktu subuh artinya generasi itu sudah siap dengan rencananya. Nah, Allah juga sebutkan dengan kata fajar. Fajar itu artinya pancaran positif. Itu arti kata fajar. Pancaran positif. Lawannya fajar itu fujur. Pancaran negatif. Fujur itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan kalimat fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Surah apa itu? Nanti PR. Ya. PR bagi teman-teman yang nonton. Jadi
Allah itu, fajar itu pancaran positif, fujur itu pancaran negatif. Pancaran positif lagi ngantuk, lagi tidur dengan lelap di kasur yang empuk, selimut yang hangat. Kenapa kemudian dia bisa bangun untuk sholat subuh? Karena dalam dirinya ada pancaran positif. Ada pancaran kebaikan. Itulah yang membuat dia itu bisa bangun. Siapa yang mendorong dia? Siapa yang mendorong pancaran kebaikan, pancaran positif itu? Yang mendorong itu adalah takwa. Ketakwaannya itulah yang mendorong secara automatically ketika dia tertidur, dia masih bisa untuk bangun sholat subuh. Maka kalau generasi muda itu nggak menjaga ketakwaannya, iman dan takwanya nggak dijaga, maka fajar, pancaran positif dalam dirinya itu akan sedikit. Nggak mampu pancaran positifnya itu untuk membuat dia bangun di waktu subuh. Jangan dia ngomong sholat tahajud, sholat subuh aja dia nggak mampu tepat waktu. Karena mungkin nih generasi muda udah dikasih handphone, sama orang tua dibeliin handphone, maaf nih sekali lagi nih. Ini tetap saya harus nyentil nih. Handphone yang dibeliin sama orang tua itu jangan dipakai untuk ngelihat hal-hal yang Allah haramkan. Buka-buka situs yang Allah haramkan. Di kamar kunci pintu, buka situs yang gak jelas. Pantengin IG, maaf, wanita-wanita seksi dalam kamar. Gimana bisa bangun sholat subuh? Gimana bisa bangun sholat tahajud? Karena pancaran fajar, pancaran positif dalam dirinya itu kalah sama yang kayak begitu. Nah, yang mendorong fajar, yang mendorong pancaran kebaikan tadi apa? Nisa? Takwa. Salah sih, langsung ngetes Nisa. Takwa nih yang dorong. Kata takwa dalam Al-Quran itu disebutkan 115 kali. Kata takwa. Takwa ini, kalau tadi fajar yang mendorong takwa. Kata takwa disebutkan 115 kali. Fujur, pancaran keburukan, yang mendorong itu adalah nafsu. Kata nafsu dalam Al-Quran itu disebutkan juga sama 115 kali. Takwa dan nafsu itu jumlahnya disebutkan dalam Al-Quran itu sama. Yang mendorong orang takwa itu dorongannya dari malaikat. Ya, setiap orang itu berbuat baik itu kan ada malaikat tuh di sini. Bahkan kita di majelis kayak begini itu ada malaikat kan gitu. Yang mendorong orang berbuat takwa itu malaikat. Kata malaikat dalam Al-Quran itu disebutkan 88 kali. Yang mendorong orang kepada nafsu itu setan. Kata setan itu disebutkan 88 kali. Artinya apa? Wahai generasi muda, wahai manusia, umat Islam, bahwa dalam diri kita ini kekuatannya ini sama. Takwa dan nafsu ini kekuatannya sama. Malaikat dan setan itu jumlahnya sama, 88 lawan 88. Maka di mana seseorang itu ingin melakukan kebaikan, di situ setan itu nggak terima. Setan menghalangi-halangi ingin melakukan kebaikan. Contoh, semenjak pandemi sekolahnya di rumah, ya teman-teman SMA nih kerjaannya lebih banyak main game online. Nisa main game juga? Nggak boleh bohong loh, main game juga? Enggak. Oh enggak, wah biasa nih. Nisa nggak main game. Jadi kita ngelihat nih, kuota pasti cepat habis. Saya perhatiin anak-anak SMA kasihan banget gitu ya. Waktu udah sekolahnya udah online, waktunya banyak habis buat main game online juga. Nah, kalau seumpama waktunya hanya buat game online saja, gimana fajar ini bisa memenangkan fujur? Bagaimana takwa bisa mengalahkan nafsu? Bagaimana malaikat itu bisa mengalahkan jumlahnya setan? Yang dalam, kalau kita lihat dari data dalam Al-Quran tadi, yang disampaikan dalam Al-Quran, porsinya sama kuatnya. Sehingga apa? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kitalah yang harus berjuang untuk memenangkan fajar, pancaran kebaikan itu. Kitalah yang harus berjuang untuk memenangkan takwa. Dan kitalah yang harus berjuang untuk memenangkan malaikat agar mampu mengalahkan setan. Dalam konteks, bukan dalam artian perang yang sebenarnya. Tapi dalam konteks yang tadi saya bilang. Allah itu sudah memberikan guiding dengan jumlah yang sama. Antara takwa dengan nafsu, antara malaikat dengan setan. Itu disebutkan sama jumlahnya. Tugas kita sebagai manusia bagaimana berusaha memenangkan itu. Untuk bisa memenangkan itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mulai membangun satu mindset yang positif. Mindsetnya harus positif dulu nih. Enggak kemudian menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau Upin Ipin bilang
hal yang tak ada guna lah. Ya kan? Jadi benar-benar sesuatu yang bermanfaat. Yang tentunya yang bermanfaat itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan, dan yang bermanfaat itulah yang membuat pancaran kebaikan dalam diri kita itu mampu mengalahkan ngantuk, mampu mengalahkan apalagi? Kasur yang empuk. Kasur yang empuk, apa lagi? Dinginnya air kayak sekarang Iya. lagi musim hujan. Inilah generasi yang tangguh. Sehingga dia mampu untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Maka dalam setiap event itu saya sering berpesan nih kepada para akhwat, terutama lagi nisa nih. Kalau cari jodoh itu nisa, cari nanti pasangan yang mampu untuk menjaga sholat subuhnya tepat waktu dan berjamaah di masjid. Mampu untuk menjaga itu, cari yang kayak begitu nisa. Tanya dong kenapa gitu. Kenapa nisa harus cari yang kayak begitu? Karena kalau dia bisa jaga sholat subuhnya, apalagi jaga nisa. Kalau sholat subuhnya aja bisa dijaga, apalagi nisa, betul nggak? Benar-benar. Dia udah mampu ngalahin rasa ngantuknya, empuknya, tempat tidur, hangatnya, selimut, dinginnya air. Dan dia menjaga sholat subuhnya tepat waktu dan berjamaah di masjid. Kalau itu saja dia bisa jaga, insya Allah nisa pun bisa dia jaga. Tetapi kalau bangun subuhnya jam 7:30, 8:30, terus ngaku dia deketin nisa, aku ingin hitbah kamu dan aku bisa menjaga kamu dunia wal akhirah. Udahlah ngomong sama dia pret gitu. Bangun sholat subuhnya jam 7:30, betul nggak? Betul. Sehingga inilah parameter generasi yang tangguh, generasi yang kuat imannya itu parameternya ini. Lalu kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema yang diberikan kepada saya. Bagaimana menjadi generasi yang kemudian mampu untuk memberikan manfaat untuk sekelilingnya, untuk sekitarnya. Generasi yang bisa melakukan ini adalah yang sudah melakukan dua hal tadi. Yang pertama niatnya dia perbaiki, sekolah, kuliah tujuannya benar-benar untuk menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu yang ilmu itu nanti bermanfaat. Yang kedua adalah dia berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bentuk perjuangannya mampu mengalahkan dirinya, sholat berjamaah di masjid. Bila perlu sholat tahajud. Yang ketiga ini adalah generasi yang mampu untuk dengan sungguh-sungguh memiliki goals, memiliki tujuan, kebermanfaatan untuk orang lain. Dari sejak dia sekolah itu, selain dia nuntut ilmu, dia juga bisa memberikan manfaat buat di sekelilingnya. Salah satu manfaat yang dia bisa berikan adalah contoh, dia mencetak prestasi untuk sekolahnya. Dalam hal apapun, misalnya hobinya apa? Main futsal. Benar-benar sungguh-sungguh belajar futsal agar bisa memberikan prestasi untuk sekolah. Lomba apa biasanya yang ada? Pidato bahasa Inggris, cerdas cermat, apalah segala macamnya. Jadi ketika dia ada di sekolah itu, dia nggak hanya sekedar sekolah saja. Tapi dia juga berpikir bagaimana caranya mengukir prestasi yang membuat bangga nama sekolahnya. Nah, jadi generasi ini adalah generasi yang dari sejak dia sekolah udah mikirin yang lain, mikirin orang lain, mikirin sekolahnya, mikirin gurunya. Dia pengen agar gurunya itu bangga punya murid seperti dia. Jadi nggak hanya sekedar dia datang ke sekolah, pulang, apalagi sekarang daring, cuman ya nongol aja di Absen aja gitu. Habis itu waktu online kelihatan wajah gitu ya. Kadang kalau lagi dia mau kemana dia matiin videonya, padahal dia asik main game, gurunya ngomong sendiri gitu, ya kan? Nah, kalau udah kayak begitu gimana kemudian bisa memberikan prestasi untuk sekolah? Oke. Sehingga kalau dalam diri kita sudah dari sejak muda itu memiliki sebuah konsep bagaimana caranya agar saya bisa menorehkan satu prestasi yang membuat bangga sekolah saya, membuat bangga guru saya, membuat bangga kawan-kawan saya, dan bisa menginspirasi teman-teman saya yang lain. Nah, ini cikal bakal nih. Cikal bakal generasi yang insya Allah di masa yang akan datang menjadi generasi harapan untuk bangsa, negara, dan agama. Kenapa demikian? Karena mereka yang berprestasi, mereka yang mampu menorehkan sebuah sejarah dalam kehidupan dunia ini adalah mereka yang melakukan hal-hal yang tadi.
Saya ambil contoh sederhana. Pernah dengar Nisa kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah. Sultan Muhammad Al-Fatih ada yang mengatakan umurnya 17, ada yang mengatakan umurnya 21. Kita melihat di umur yang semuda itu, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin puluhan ribu pasukan umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel. Iya. Yang luar biasa itu adalah bagaimana mungkin kemudian orang-orang itu percaya dipimpin sama anak muda. Padahal dari sisi pengalaman, kemampuan, strategi, itu masih banyak yang lebih ahli di dalam peperangan itu. Tapi justru yang terpilih itu pemimpinnya adalah seorang anak muda. Umur kita anggap 21 tahun. Yang luar biasa itu adalah, kalau kita dengar kisahnya itu, ceritanya itu, baca kisahnya itu. Yang bikin luar biasa itu, bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih membuktikan, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita yang hidup pada zaman ini, anak-anak muda yang hidup pada zaman ini. Bagaimana ketika kondisi yang sulit, waktu itu benteng Konstantinopel tidak jebol begitu. Sultan Muhammad Al-Fatih berdiri di hadapan pasukannya. Lalu kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, "Wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akhir balik sampai dengan pertempuran ini tidak pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu? Siapakah di antara kalian yang sejak akil balik sampai pertempuran ini gak pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu? Saya minta kalian berdiri." Apa yang terjadi? Seluruh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih berdiri, tidak ada yang duduk. Artinya pasukan umat Islam kala itu yang menaklukkan Konstantinopel adalah pasukan-pasukan pilihan yang sejak akil balik sampai pertempuran tersebut tidak pernah meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Lalu kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan kembali pasukannya untuk duduk. Dan dia bertanya yang kedua, "Wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akil balik sampai pertempuran ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib?" Sholat rawatib itu sholat qabliyah ba'diyah. Saya minta kalian untuk berdiri. Sebagian besar berdiri, sebagian berdiri, sebagian duduk. Artinya ada sebagian yang pernah meninggalkan, ada sebagian yang tidak pernah meninggalkan. Lalu kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya yang ketiga, "Wahai pasukan terbaikku, siapakah di antara kalian yang sejak akil balik sampai dengan pertempuran ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud?" Semua pasukannya duduk, tidak ada yang berdiri, kecuali satu orang saja. Siapakah orang tersebut? Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu-satunya orang di sekian puluhan ribu pasukan umat Islam yang akan berperang menaklukkan melawan Konstantinopel, satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak akil balik sampai pertempuran itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka generasi muda, kalau generasi ini ingin dipilih oleh Allah, generasi ini ingin menjadi generasi yang dituntun oleh Allah, maka salah satu amalan, mumpung sekolahnya dari rumah, ya kan? Salah satu hal yang harus terus didawamkan, dijalankan, itu adalah bagaimana, kan aktivitas gak terlalu banyak tuh. Ya kan di rumah aja. Masa gak bisa bangun sholat tahajud? Tadi baru ngomong subuhnya, sekarang ngomong tahajudnya. Karena kalau generasi ini, generasi mudanya udah mampu untuk menjaga sholat tahajud, insya Allah ini adalah generasi pilihan. Generasi yang dipilih oleh Allah. Dan Allah akan mengangkat derajatnya pada kedudukan yang terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asya ayyab asyaka rabbuka maqamam mahmudah." Hendaklah kalian bangun pada sepertiga bagian malam sebagai ibadah sholat sunnah tambahan. Asya niscaya, asya tentu, asya insya Allah, Allah akan menempatkan kedudukanmu pada makom yang terpuji. Allah menempatkan kedudukan hambanya yang bangun qiyamul lail, Allah tempatkan pada kedudukan yang terpuji.